Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Para pemirsa di mana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan membagikan metode pengobatan mengobati penyakit secara spiritual. Terapi spiritual maupun pengobatan spiritual merupakan suatu istilah yang dikenal banyak orang. Namun istilah tersebut dapat berarti hal yang berbeda-beda setiap orang. Dalam hal ini kami mendefinisikan apa yang kami maksud sebagai terapi pengobatan spiritual, serta mendiskusikan prinsip di balik cara kerjanya. Keseluruhan dasar pemikiran yang perspektif dari artikel ini berdasarkan pada tujuan hidup kita yang sejati, di mana salah satunya adalah ukuran untuk tumbuh secara spiritual. Ini berarti membantu orang lain bukan hanya pada tingkat fisik saja, melainkan berfokus untuk pertumbuhan mereka secara spiritual. Semakin kita menyelaraskan diri pada tujuan membantu seorang untuk tumbuh secara spiritual ketika kita mempraktekkan terapi spiritual atau pengobatan spiritual, maka semakin kecil risiko hal yang akan menyelesaikan atau menyesatkan kita dari tujuan sejati hidup kita atau mengurangi kapasitas spiritual kita dalam penyembuhan. Apakah terapi spiritual atau pengobatan secara spiritual itu? Spiritual telah menunjukkan kepada kita bahwa hingga 80% permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita memiliki akar penyebab dimensi spiritual. Kita telah membahas sebagai aspek tentang bagaimana dimensi spiritual mempengaruhi kehidupan kita pada bab penyebab spiritual dari kesulitan hidup. Ketika akar penyebab suatu masalah berada di dimensi spiritual, maka masalah itu harus dilawan atau diobati dengan metode yang lebih kuat secara spiritual dibandingkan penyebabnya. Ini disebut sebagai terapi pengobatan spiritual. Hal ini melibatkan pengguna energi spiritual untuk mengatasi masalah. Misalnya pembersihan gangguan akibat energi negatif. Ketika mereka yang tidak terpengaruh oleh gangguan energi negatif terpapar energi dari terapi pengobatan spiritual, mereka hanya akan menerima manfaat berupa tambahan energi positif. Kita sekarang dapat memahami bahwa dalam kasus-kasus gangguan jantung yang disebabkan oleh suatu akar permasalahan spiritual, terapi medis atau operasi hanya dapat mengurangi kerusakan yang dibuat oleh akar penyebab spiritualnya. Maka dengan pengobatan kondisi jantung tersebut melalui operasi atau obat-obatan, ilmu pengetahuan medis paling jauh hanya dapat memberi pengobatan akan gejala-gejalanya saja. Namun kondisi permasalahannya akan kembali terjadi karena akar penyebabnya. Seperti dalam hal ini, tentu syaitannya tidak dilenyapkan. Tetapi pengobatan spiritual mencakup diagnosis dan penanggulangan akan penyebab spiritual dari permasalahannya. Misalnya hantu, pada contohnya dari gangguan jantung tadi. Seperti contoh kita tadi, penanggulangan adalah tentang menemukan John dan mencegahnya pelemparan air lagi. Hal ini juga bisa digunakan untuk mencegah sebuah potensi permasalahan sebelum itu terjadi. Meskipun langkah-langkah terapi pengobatan spiritual tingkat lanjutan dapat juga mengembalikan kerusakan fisik, dan sebagai besar
kasus disarankan untuk menggunakan langkah-langkah fisik atau perawatan medis dalam mengurangi kerusakan fisik akibat penyakit spiritual sekalipun. Hal ini karena seorang harus menggunakan banyak energi spiritual untuk mencapai apa yang sebenarnya dapat dicapai dengan input yang relatif lebih rendah pada tingkat fisik. Hal ini mengingatkan bahwa energi spiritual sangat berharga dan sangatlah sulit untuk mendapatkannya dibandingkan dengan upaya-upaya fisik apapun. Kemudian berikut ada amalannya. Sebelum saya membagikan amalannya, bagi saudara yang belum subscribe channel saya, dengan kerendahan hati saudara agar sudi kiranya saudara subscribe, like, dan komen channel saya dulu. Terima kasih bagi saudara yang sudah subscribe channel saya doakan agar saudara diberikan mustajabah tentang keilmuan ini untuk saudara. Dan bagi saudara yang mau mengamalkan ilmu ini, silakan tulis qabiltu di kolom komentar. Baiklah saudara, sekarang kita bagikan doanya. Baiklah saudara, cara lelakunya pertama sekali puasa 7 hari dengan tidak makan yang bernyawa seperti ikan, daging, telur, dan lain-lain. Baca 111 kali habis sholat wajib hajat sebanyak-banyaknya. Cara menggunakan air putih setengah gelas. Khususkan dulu baca Al-Fatihah 1 kali untuk orang yang mau diobati. Terus dibaca amalan di atas 3 kali. Terus baca Al-Fatihah. Sebutkan nama yang akan diobati. Tiupkan ke air 3 kali dan minum. Hanya demikian, semoga bermanfaat. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.